Wanita baru saja akan melepas pakaian untuk tidur. Saat itu dia menemukan pemandangan aneh di atas tempat tidur. Mangkuk yang seharusnya baik-baik saja, ternyata diserap oleh lengan pria yang terputus. Mangkuk besi murni 24 karat ini mulai terus meleleh. Secara bertubi-tubi disuntikkan ke luka lengan pria. Akhirnya, perlahan-lahan tumbuh lengan baru. Cepat, ambil semua barang logam di rumah mereka. Bawa semua barang yang mengandung logam. Setelah menyerap beberapa mangkuk besi secara beruntun, pria itu pulih seperti semula. Tidak hanya tumbuh lengan, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak terbatas. Saat itu, pemilik restoran ingin menagihnya. Lihatlah, aku telah mengalami kerugian besar untuk menyembuhkanmu. Lihatlah seberapa besar kerugian yang kuterima. Semua ini uang, tahu. Namun sekarang saku pria itu lebih bersih dari wajahnya. Bagaimana mungkin ada uang untuk membayar kedua saudari ini? Maka, untuk membayar utang mangkuk besi ini, pria itu terpaksa bekerja sebagai pelayan di restoran. Suatu hari, dia memberikan hidangan ke ruang makan, tanpa sengaja merusak kesenangan sang bangsawan muda. Cepat pergi, pria itu tidak tahan dihina oleh orang lain. Dengan satu tendangan, dia menghancurkan pengawal di sampingnya. Namun sang bangsawan muda menembak langsung ke dadanya. Semula dipikir pria itu pasti akan mati. Namun lukanya langsung sembuh. Wajah sang bangsawan muda langsung kehilangan senyumnya. Pria itu berlari ke depan. Dia meraih jenderal muda itu. Lalu, dia memberikan pukulan keras langsung ke dada. Jenderal muda langsung jatuh tak berdaya. Pria itu mengambil topi militer. Dia mengenakan seragam militer. Dia pergi dengan langkah mantap. Namun begitu sampai di pintu, dia dihalangi oleh pembunuh kelas langit dari gerbang Asura. Kamu adalah Asura kelas bumi. Membayar untuk membunuh adalah hal yang wajar. Tapi uang yang kamu hasilkan belakangan ini membuat kepala gerbang sangat tidak puas. Saya memiliki prinsip sendiri dalam bekerja. Ternyata pria itu bernama Lenggang. Dia adalah pembunuh kelas bumi dari gerbang Asura. Tidak hanya memiliki kemampuan generasi super cepat, dia juga memiliki kemampuan tubuh yang bisa berubah menjadi logam. Setelah mengetahui anak laki-laki panglima militer setempat yang bejat, dia melanggar aturan gerbang Asura dengan menerima pesanan secara pribadi untuk mengambil nyawa anak itu. Tindakan ini membuat kepala gerbang Asura sangat marah. Kepala gerbang memerintahkan saya untuk memberitahumu. Melanggar perintah dan bertindak sebagai pengkhianat akan dihukum mati. Lenggang pergi tanpa memperdulikan. Akhirnya, di persimpangan berikutnya, dia bertemu dengan adik guru yang dikirim untuk membunuhnya. Aku sudah lama ingin tahu, di antara kita, siapa yang lebih kuat dalam bertahan hidup. Tiba-tiba, adik guru itu memeluk petir di kedua lengannya, dan langsung menyerang Lenggang. Dia memiliki kemampuan mengendalikan petir. Oleh karena itu, dia juga mendapatkan efek penguatan kekuatan. Namun setelah beberapa putaran, Lenggang masih mendominasi. Tiba-tiba langit berkilat petir. Hujan deras turun. Tidak bisa mengejar kakak senior. Hari ini badai petir masih menguntungkanmu. Katakanlah, junior seperti dewa petir turun ke bumi. Dengan satu pukulan, Colt Gang terlempar. Dengan bantuan petir, kecepatan dan kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Seketika mendominasi. Kemudian junior mengeluarkan serangan terkuat sepanjang hidupnya. Langsung mengumpulkan kekuatan petir dari langit. Hutangmu akan kubayar lagi. Setelah berkata, dia dengan cepat menyerang Colt Gang dengan pukulan mematikan. Tidak disangka pada saat mengayunkan tinju. Namun murid junior sengaja melambatkan kecepatannya. Langgang menyerang dengan naluri pertahanan. Bahkan mengeluarkan jiwa murid junior. Akhirnya, murid junior tersisa napas terakhir. Memberitahu Langgang, ibunya diculik oleh kepala gerbang. Terpaksa datang untuk duel dengannya. Langgang yang mengetahui kebenaran merasa sangat sedih. Namun sudah terlambat. Sisi lain, jenderal besar tiba di lokasi. Melihat anaknya tergeletak di tanah dengan kesedihan dan kemarahan. Bersumpah akan membuat Langgang membayar harga. Dan segera menyewa pembunuh tingkat langit dari gerbang Asura. Penembak jitu. Untuk membunuh Langgang. Mereka merancang perangkap untuk menarik Langgang datang. Dan mengirim banyak tentara untuk menyerang secara kolektif. Namun mereka bukan lawan bagi Langgang. Setelah serangkaian pukulan, membuka celah. Kemudian dengan gerakan lincah menghindari peluru. Saat Langgang bersiap untuk melarikan diri, penembak jitu tiba-tiba muncul dari semak-semak. Sekali tebas memotong lengan Langgang. Beruntung Langgang memiliki tubuh yang kuat, melarikan diri dengan tubuh yang terluka parah. Jenderal besar marah datang dan menanyai penembak jitu. Apakah ini tangan dari guru kuno Tianji Sura? Sura tidak pernah kecewa dengan cerita sedih. Namun, Langgang dingin sudah memiliki kemampuan Tianji. Ingin aku bertindak lagi, harus ditambah uang. Sementara Langgang dingin yang terluka parah pingsan di tepi jalan. Tepat ketika ditemukan oleh Hong Luo dan Maizi yang sedang lewat. Keduanya membawanya kembali ke taverna. Melihat Langgang dingin yang tidak sadarkan diri, mereka bingung. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Langgang dingin menggunakan kekuatan logam. Lengan palsu pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Namun, Dasa tidak akan membiarkan Langgang dingin lepas begitu saja. Dia menemukan sekte jahat nomor 1 di dunia persilatan. Pemimpin Gang Jile, Ye Guo, menerima tugas besar ini. Untuk menghindari pengejaran dari Gang Jile, Langgang dingin terpaksa menyamar menjadi pria tua, mengikuti Hong Luo dan Maizi sepanjang hari.
Saat mereka sedang berjalan-jalan, dompet pemilik toko hilang. Mereka memanggil 3 orang terdekat dari mereka. Wanita itu dengan sukarela membuka tasnya untuk ditunjukkan kepada Hong Luo. Melihat bahwa dompet tidak ada di dalamnya. Biarkan Reda pergi. Namun, Maizi tidak mau membiarkan wanita itu pergi. Karena Maizi memiliki mata tembus pandang. Bisa mengenali hati baik dan buruk seseorang. Dia melihat hati orang lain berwarna merah. Namun hati wanita ini berwarna hitam. Jika hati berwarna hitam, itu berarti orang jahat. Adik perempuanku bilang itu kamu yang mengambilnya. Maka pasti itu kamu yang mengambilnya. Melihat wanita itu ingin pergi, Hong Luo langsung mencabut rambut palsunya. Dompet juga jatuh. Melihat situasi terbongkar, wanita itu menusuk Hong Luo dengan pisau. Untungnya, Leng Gang segera membantu. Wanita itu melarikan diri dengan panik. Namun adegan ini, tapi dilihat oleh anak buah dari Jilebang. Jilebang tertarik dengan kemampuan Maizi untuk melihat hati orang. Mereka sangat tertarik dengan kemampuan khusus ini. Gadis kecil itu harus ditangkap dan dibawa padaku. Maka keesokan harinya pagi-pagi sekali, Ketua Jilebang, Ye Gou, membawa orang-orang dan mencari ke tempatnya. Dia tidak hanya ingin membunuh Leng Gang, tetapi juga ingin membawa Maizi kembali dan menyerahkannya kepada Tuan San. Seketika, sekelompok orang mendekat dengan cepat. Namun Leng Gang tetap tenang dan tidak panik. Tidak butuh waktu lama. Semua anak buah langsung dihancurkan. Anjing liar yang memimpin tidak percaya. Melemparkan pisau panjang di tangannya menyerang Colt Cylinder. Colt Cylinder menghindar dengan menyamping. Anjing liar berlari ke depannya, menampilkan serangkaian gerakan tinju yang mencolok. Namun, di hadapan tubuh yang tak terkalahkan milik Jin Gang, benar-benar tak berdaya. Seluruh kota dihantam oleh Langgang. Tidak bisa mengalahkannya dengan mata telanjang. Anjing liar memanfaatkan kesempatan untuk menculik Maizi. Berusaha memaksa Colt Cylinder menyerah. Pada saat itu, Bos Zong tiba tepat waktu. Dia memiliki pengaruh besar di kota ini. Baik kelompok hitam maupun putih harus menghormatinya. Anjing liar tentu tidak berani mengganggu dengan mudah. Maka tidak lagi bertengkar. Berbalik dan pergi. Meskipun ada hutang nyawa yang harus dibayar, Maizi masih curiga terhadap Bos Zong. Hatinya jahat. Apakah itu akan menyakitkan? Untuk menghindari kejaran dari Gang Jile, Hong Luo memutuskan untuk membawa Langgang dan Gandum meninggalkan kota kecil ini. Namun, sebelum pergi, Colt Cylinder pergi untuk membunuh Das Hui. Namun, pada saat itu, anjing liar datang dengan membawa orang-orang untuk membunuh. Menunggu Cylinder dingin kembali, Maizi sudah diculik. Hong Luo juga diracuni oleh taringnya. Tidak ada harapan penyelamatan lagi. Saat Colt Gang sangat sedih, Bos Zong datang mendekat. Langgang dikelilingi oleh ratusan orang. Di bawah pimpinan Bos Zong. Saya tahu di mana markas besar mereka berada. Tapi dia tidak berjalan lama. Ketika Langgang kembali, namun dia tidak panik sedikit pun. Terlihat dia mengumpulkan energi emas. Dia melancarkan pembantaian gila ke arah kerumunan dengan kedua tangannya. Karamel kecil ini, bagi dia, mereka seperti semut. Tidak lama kemudian semuanya diselesaikan. Di mana Gandumnya? Di penjara belakang. Setelah mendapat kabar, Gang dengan cepat menuju ke penjara. Dia menemukan Maizi yang terkurung di dalam. Tapi pada saat itu, anjing liar datang dengan sekelompok orang. Colt Gang mengikat tinjunya dengan rantai besi. Siap untuk bertarung. Anjing liar memberikan perintah. Para anak buah menyerbu. Colt Gang mengalirkan kekuatan ke kedua tinjunya. Setiap serangan, seperti kekuatan 1000 kg. 3 kali serangan tanpa kecuali, membabat habis para anak buah. Anjing liar melihat luka Colt Gang sembuh dalam sekejap. Berani bicara besar seperti itu. Aku ingin melihat otakmu. Bisakah kamu membunuh lagi? Anjing liar dan wanita liar menyerang Langgang bersama-sama. Tapi levelnya berbeda. Kedua orang itu benar-benar disiksa dan dipukuli oleh Langgang. Tapi saat Langgang menekan anjing liar, wanita liar tiba-tiba menyerang dari belakang. Menusukkan jarum beracun ke leher Langgang. Beruntung tubuh Langgang cukup kuat. Pertempuran segera berakhir. Kemudian mereka segera pergi dengan Mei. Namun saat mereka keluar dari halaman, racun dalam tubuh Langgang mulai bereaksi. Dia menitipkan Mei kepada Bos Zong. Hasilnya, dalam sekejap, Bos Zong langsung menusuk jantung Langgang. Langsung mengeluarkan jantung Langgang secara langsung. Kakak Langgang, bagaimana? Masih tidak terlihat? Ternyata Bos Zong itu adalah Tuan San, pemimpin ekstasi Gang. Untuk mencegah Langgang hidup kembali, dia memerintahkan bawahannya untuk membuang mayat Langgang ke dalam air, yang tidak pernah terpikirkan oleh San Ye. Liontin logam di dada Langgang terus diserap oleh luka, tapi hanya sebentar. Langgang bangkit kembali seperti keajaiban. Dia datang ke tempat tinggal dengan tubuh yang terluka parah, mengambil pisau dapur di atas meja, mengayunkan pisau ke dadanya. Akhirnya mengambil batu meteor dari dalam tong, menempatkannya di atas luka. Ternyata batu meteor berevolusi menjadi jantung baru. Ini tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga memiliki tubuh yang abadi. Energi yang menakutkan, seperti angin topan yang melanda. Akhirnya dia mengenakan jubah kuning, masuk sendirian ke pelabuhan perdagangan manusia. Kamu cukup keras kepala. Anjing liar melompat ke bawah, langsung menyerang Langgang.
Ternyata Lenggang sudah memiliki tubuh yang tak terhancurkan seperti batu karang. Tidak peduli seberapa tajamnya pisau, tidak akan melukai dirinya sendiri. Kemudian dia dihantam dan dipukuli oleh Langgang. Wanita liar menyerang dengan tali. Langgang langsung meraih tali itu. Langsung menarik wanita liar dari kapal. Anjing liar bangkit dan menyerang bersama wanita liar. Namun mereka bukan lawan bagi Langgang. Langgang pertama-tama mengalahkan wanita liar. Kemudian bayangan melayang ke depan anjing liar. Dan menendangnya ke neraka. Mengirim anjing liar ke neraka. Setelah menyelamatkan keduanya, Langgang menemukan Mai yang pingsan di kapal. Saat itu, 3 kakek menyerang lagi. Namun kali ini tidak bisa menembus dada Langgang. Sekarang Langgang tidak hanya tak terkalahkan, tetapi kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Namun yang tidak terduga bagi Langgang adalah, 3 kakek juga bukan lawan sembarangan. Dia tiba-tiba berdiri tegak, dan berubah menjadi gorila raksasa. Langgang tidak boleh meremehkannya. Langsung menyerang dengan segenap kekuatan. Namun bagaimana mungkin kekuatan manusia bisa melawan monster? Kali ini giliran Langgang yang disiksa. Di bawah serangan gorila, Colt Gang sama sekali bukan lawannya. Akhirnya dipukul sampai pingsan. Saat itulah Mai bangun, menemukan Colt Gang dalam kesulitan. Langsung berlari untuk menghentikan Tuan San. Akhirnya dipukul terbang oleh Tuan San. Kemudian diputar setengah dan dicekik di udara. Mai berteriak sekuat tenaga. Tanpa diduga, jantung meteorit Lenggang bereaksi. Langsung mengaktifkan energi meteor. Bangun Lenggang. Dia segera menyerang dengan pukulan King Kong. Langsung menghancurkan jantung Tuan San. Terakhir, dia mengangkat Tuan San. Menancapkannya ke tiang kayu. Terjadi hujan panah yang menusuk hati. Namun semua ini dilihat oleh pembunuh pedang. Pada akhir cerita, Lenggang membawakan gandum menuju ke surga dunia. Mengandalkan teknik pembuatan anggur turun-temurun. Hidup tanpa rasa malu.